Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita sudah bisa masuk di pertemuan kedua ya. Namun untuk tatap muka di Zoom ini baru pertama kali, sekaligus pertama kali pembahasan materi. Pertemuan pertama kemarin itu kita hanya persiapan. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia itu waktu normalnya itu di tatap muka di kelas itu adalah 4 jam atau 4 kali 45 menit. Jadi dalam satu minggu kita harusnya ketemu 2 kali. Dalam satu kali pertemuannya itu 2 kali 45 menit. Namun kondisi COVID yang menyebabkan kita harus tatap muka hanya 1 jam atau 60 menit setiap minggunya. Jadi materi itu agak dipres, tapi bukan dipres bagaimana. Saya sudah siapkan materinya itu di Classroom secara detail. Mungkin ada yang sudah buka Classroom? Ada? Pak. Ya, ada ya. Oke. Nanti materi akan kita jelaskan di sini, baik yang ada di Classroom maupun yang ada di buku. Tapi saya sedikit mempercepat karena kita terbatasi oleh waktu. Oke, kita mulai saja materinya. Saya share screen dulu. Tolong kalau materi yang saya tampilkan tidak kelihatan di smartphone, laptop atau komputernya, tolong dikabari. Materinya sudah kelihatan belum bukunya? Sudah ya. Materi ini juga kalian bisa lihat di buku halaman 1 ya. Saya sudah ambil juga buku di perpus, itu ada di halaman 1. Nah, di sini tertulis menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, mungkin kalau menulis surat itu sering atau di sini ada kata lamaran. Ya, lamaran mungkin kalau lamaran pernikahan mungkin sering didengar. Kemudian lamaran pekerjaan inilah yang akan kita bahas. Dalam menulis surat lamaran pekerjaan, oke, bisa didengar dengan jelas suara saya? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Contoh atau gambar yang kalian lihat di sini, ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan yang masih manual, ya, yang akan kita pelajari. Nah, sekarang tidak menutup kemungkinan, bahkan sudah ada yang memberlakukan itu, lamaran pekerjaan itu bisa kita ajukan secara online, ya. Jadi saya ulangi, lamaran pekerjaan itu sekarang sudah bisa diajukan atau dikirim secara daring atau secara online. Nah, bagaimana caranya? Ini di scan baru dikirim. Tahu kan scan? Nah, kita lanjut saja. Jadi peta konsep itu, di peta konsep ini yang pertama ada mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Inilah yang harus kita pelajari pada hari ini, di mana berisikan 2 indikator tujuan pembelajaran yang diharapkan kalian nanti mampu mempelajarinya. Yang pertama, menentukan isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan. Kemudian menemukan hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan. Apa itu isi dan apa itu sistematika? Nah, sebelum kita bahas ini, kita lihat dulu di buku itu ada beberapa contoh surat lamaran pekerjaan. Kalian bisa lihat di buku itu, kalian disuruh membandingkan ini surat lamaran pekerjaan yang pertama. Bisa dibuka di bukunya ya. Di buku itu ada di halaman 3. Nah, ini melihat kerapian, kebersihan surat, tapi di sini belum dibahas manakah isi, manakah sistematika. Ini kalau ini kita bahas terlalu panjang ya, makanya saya langsung saja ke bagian-bagian yang penting.
Ini bagian daripada surat lamaran pekerjaan. Oke. Nah, kemudian bagian daripada isi surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini menjelaskan bahwa surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan. Kalau lamaran perkawinan, Pak, berarti surat dari seseorang yang memerlukan pasangan hidup. Ya, bedakan lamaran pekerjaan dengan lamaran perkawinan. Kalau ini seseorang yang memerlukan pekerjaan. Oke, kita langsung saja ke poin inti. Di sini ada perbedaan surat lamaran, ya, digabungkan dengan riwayat hidup. Kemudian surat pakai Google Classroom itu. Oke. Nah, sekarang bisa dilihat di layar monitor? Halo? Bisa, Pak. Oke. Nah, kita akan masuk di kegiatan yang pertama, menentukan isinya dulu ya. Isi dari surat lamaran pekerjaan. Di sini sangat jelas digambarkan isi dari surat lamaran itu ada tempat, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Isi surat terdiri atas unsur nama, tempat, dan tanggal lahir, pendidikan, alamat. Nah, sekarang apa yang membedakan antara isi dan sistematika? Nah, ini yang harus kita pahami dulu ya. Nah, oke, saya ke Classroom. Saya ke Classroom dulu ya. Di situ saya sudah padatkan materinya karena kita dibatasi oleh waktu. Nah, coba perhatikan isi surat lamaran pekerjaan. Tadi ini saya sudah preskan biar gampang dilihat. Kemudian sistematika surat lamaran pekerjaan. Ini juga ada tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat. Nah, ini juga ada tempat dan tanggal surat. Jadi tanggal surat itu meliputi hari, bulan, dan tahun. Apa yang membedakannya? Perhatikan. Kalau bilang nih sistematika, bukan sistematikanya. Sistematika berarti tata cara penulisannya. Saya ulangi lagi. Kalau bilang sistematika berarti tata cara penulisannya. Nah, kalau ini isi surat lamaran pekerjaan itu adalah poin-poin penting yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan. Sedangkan sistematika adalah tata cara penulisan dari isi surat lamaran pekerjaan itu sendiri. Halo, bisa dipahami? Halo, bisa dipahami? Jadi saya ulangi. Bisa ya? Jadi kalau bilang isi itu poin-poin penting yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan. Sedangkan sistematika adalah tata cara penulisannya. Ya, saya ulangi, tata cara penulisannya seperti di sini. Nah, kalau disuruh menuliskan ini poin pertama, contoh penulisan yang benar. Jakarta, kalau misalnya kamu berada di Jakarta, kalau kamu berada di Pangkajene, ya Pangkajene. P-nya di sini harus huruf besar. Kalau Pangkajene, harinya dulu, baru bulan, baru tahun. Ini letaknya di mana? Ya, contohnya ada di buku itu, terletak di sudut kanan atas. Kemudian lampiran. Apa itu lampiran? Ini ada saya jelaskan. Nah, di sini contoh penulisan yang benar. Lampiran 3 berkas.
Perhatikan. Nah, di sini sengaja saya tuliskan 3-nya huruf kecil biar kalian tahu. Di sini kesalahannya pertama, saya perlihatkan 3-nya di sini setelah titik 2 spasi itu harus huruf besar. Kemudian titik 2, ini kan ada titik 2 ini, yang pertama, titik 2 yang kedua harus lurus. Bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, jadi titik 2 ini yang panjang dia harusnya di sini. Kemudian 3 ya, itu T-nya harus huruf besar. Kalau misalnya di sini angkanya 2, misalnya lampirannya 10. 1 dengan 0 berarti 2 angka. 15, 300. Nah, sepanjang dia di bawah 10 atau di 1 angka, maka dia harus dituliskan. Ya. Harus dituliskan 3. Kalau lampirannya 7 ditulis 7 berkas. Tapi kalau lewat dari 2 angka, misalnya 10 kan 2 angka, 0 dengan 1, 11, 300, 3 angka, maka angkanya yang ditulis di sini, bukan diketik seperti ini. Bisa dipahami? Oke. Bisa, Pak. Kemudian perihal lamaran pekerjaan. Ini tadi titik 2, T dengan L itu harus lurus. Oke, lanjut. Alamat surat, ya. Nah, kenapa lamaran pekerjaan ini langsung diajarkan di materi pertama kelas 12? Karena tidak menutup kemungkinan kalian itu setelah tamat SMA ada yang ingin langsung bekerja, ada juga yang ingin kuliah sambil bekerja, ada juga yang ingin kuliah saja, ada juga yang ingin kerja saja. Nah, untuk masuk ke dalam sebuah perusahaan, ya, itu tidak langsung masuk, biasanya diawali dengan pembuatan surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk penulisan alamat, nah saya tidak usah bahas ini. Ini baris pertama diawali dengan YTH. Yang terhormat, bisa ketik YTH langsung atau yang terhormat. Nah, kalau dia langsung ke bosnya secara person, bisa langsung dituliskan yang terhormat Bapak Ardian. Tapi kalau dia di perusahaannya kita melamar pekerjaan, yang terhormat ya siapa, apakah ditujukan ke sekretarisnya, direkturnya, pimpinan. Nah, ini ada contohnya. Yang terhormat direktur PT Pesona. Bisa direktur, bisa pimpinan, bisa kepala. Yang jelasnya bukan yang terhormat bosnya, ya bukan. Tuh. Kemudian jalan itu jalannya tidak boleh disingkat CLN, tapi harus ditulis seperti ini. Ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan sistematika. Tadi kalau isi itu artinya poin-poin penting. Namun kalau berbicara tentang sistematika itu tata caranya pembuatan. Nah, salam pembuka. Bagian pembuka merupakan paragraf pertama yang fungsinya sebagai pengantar atau pendahulu. Ini ada contohnya. Dengan hormat. Nah, kalau memulai dengan hormat, maka nanti penutupnya itu, ini pasangan tuturnya. Kalau dengan hormat, itu dipasangkan dengan hormat saya. Nanti kita bahas itu. Ya, berdasarkan iklan. Nah, biasa ini ada di ujian nasional. Mana berdasarkan surat lamaran pekerjaan di atas, manakah yang dimaksud, manakah yang masuk kategori sumber informasi. Nah, gampang sekali.
Sumber informasinya adalah iklan yang dimuat. Jadi, sumber informasi itu macam-macam, bisa melalui media sosial, bisa melalui media surat kabar, majalah, bahkan ada juga media dari mulut ke mulut. Ini bahwa lembaga pendidikan Bapak membutuhkan guru bahasa Indonesia lulusan sarjana. Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk mengisi lowongan tersebut. Ya, kemudian bagian isi. Contoh yang benar. Nah, di sini tadi titik 2-nya harus lurus. Ya, ini sudah menghampiri lurus. Kemudian setelah titik 2 itu harus ada spasi, jangan langsung titik 2 baru ketik, itu salah. Ya. Nah, kemudian ini juga harus lurus. Yang paling urgen dalam sebuah lamaran pekerjaan adalah ini. Nomor HP. Sama halnya waktu kalian mendaftar di SMA 2. Banyak beberapa siswa yang harusnya mendapatkan beasiswa, tapi setelah kita hubungi, kita lost contact, nomor HP-nya tidak aktif. Nah, kalau melamar pekerjaan, ya, usahakan nomor HP yang kita cantumkan itu aktif 24 jam. Ingat itu, kalau melamar pekerjaan nanti, nomor HP yang kamu cantumkan itu harus aktif 24 jam. Nah, di sini terdapat identitas diri, nama, tempat, tanggal lahir, dan sebagainya. Maksudnya dan sebagainya di sini yang diminta oleh perusahaan. Biasa juga ada perusahaan meminta di sini identitas melampirkan pengalaman kerja. Ya, ditulis ini pengalaman kerja titik 2, pernah bekerja di PT ini sebagai. Nah, itu. Penulisan diawali dengan huruf kecil karena bukan awal kalimat. Nah, kita lanjut. Bagian penutup. Pada bagian penutup berisi ucapan terima kasih dan harapan penulis. Nah, ini harapan penulis itu masuk kategori penegasan ulang. Nanti kita bahas itu. Kepada penerima surat. Nah, di sini demikian permohonan lamaran pekerjaan saya. Harapan saya dapat diterima sebagai karyawan di perusahaan yang Bapak pimpin. Atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih. Ini bagian penutup. Nah, nanti ada namanya salam penutup. Nah, tadi kan di sini dimulai dengan hormat, maka harus tertutup dengan hormat saya. Nah, hormat saya itu kemudian dibawanya di enter minimal 3 kali spasinya, enter, baru diikuti dibawanya nama pelamar. Nah, sekarang di buku itu ada surat pribadi, ya, ada surat pribadi ini dibahas. Ini saya langsung ringkaskan saja. Isi surat pribadi itu bercerita tentang kenangan, bercerita tentang perpisahan, harapan ingin ketemu. Tapi zaman sekarang menurut saya tidak ada orang berkirim-kirim surat karena teknologi sudah semakin maju. Teknologi digital itu sudah berada di genggaman kita. Ini juga sistematikanya surat pribadi. Tempat dan tanggal sama dengan tadi, salam pembuka. Nah, sekarang saya pindah ke buku kembali. Ya. Nah, tadi sudah bisa kita ketahui isinya, kemudian sistematikanya sudah jelas. Kalau diminta, kalau ini surat untuk teman adalah surat pribadi yang jarang kita lakukan. Yang sekarang itu adalah surat lamaran pekerjaan. Isinya tadi sudah saya siapkan di Classroom, sistematikanya juga sudah saya infokan di Classroom. Nah, sekarang tadi saya mohon maaf karena saya lagi flu, jadi saya agak terganggu dalam menjelaskan. Nah, sekarang kita ke indikator yang kedua, ya.
Nah, indikator yang kedua yaitu menemukan hal-hal penting dalam surat lamaran. Di sini langsung tidak ada penjelasannya, langsung disuruh kerja ini dari di buku latihan, tapi tidak usah dikerja, langsung saya jelaskan ya. Saya jelaskan saja. Ini juga sudah ada di classroom, saya sudah siapkan. Sebenarnya ada di buku ini, tapi kalau kamu baca panjang butuh waktu yang lama. Nah, kita dibatasi waktu. Nah, hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah tesis. Nah, bagian awal surat pernyataan umum tesis yaitu bagian surat lamaran pekerjaan yang menyajikan pengertian surat pernyataan umum. Salah satu unsur ini berfungsi sebagai informasi awal, yang manakah itu? Ya, salam pembuka, dan biodata. Jadi secara otomatis pertanyaan ini bisa terjawab. Nah, kalau disuruh misalnya ini sebenarnya ada yang harus kita lihat contoh surat lamaran pekerjaan di atas tadi. Nah, kalau disuruh tuliskan tesisnya di sini, tulis tadi itu yang meminta ada salam pembuka, ya ditulis di sini. Kemudian ada ini salam pembuka, dan biodata. Biodata yang mana itu tadi? Ya berikut biodata diri saya itu tadi di surat lamaran. Kemudian argumentasi. Argumentasi adalah bagian surat lamaran pekerjaan yang menyajikan alasan bagi pemilik lowongan pekerjaan untuk menerima kalian sebagai pelamar. Pada bagian ini kalian akan menjanjikan informasi berupa foto, fotokopi jasa, dan kurikulum vitae. Apa itu kurikulum vitae? Itu yang dimaksud dengan CV atau daftar riwayat hidup. Nah, biasanya ada perusahaan yang menginginkan daftar riwayat hidup dibuat tersendiri, satu halaman yang berisi bukan cuma itu tadi nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor HP, tapi biasanya di situ di CV itu minta kalau misalnya ada pengalaman pekerjaannya apa, kalau bisa menjalankan kendaraan, SIM-nya apa. Kemudian kalau tamatan SMA Pak, kan belum ada pengalaman kerjanya. Ya biasanya perusahaan juga itu memikirkan kalau tamatan SMA cukup biodata berupa ini tadi, fotokopi jasa. Untuk format kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup, ya memang ada format khususnya dan keterangan yang mendukung kompetensi. Apa itu kompetensi? Keahlian. Kan yang dibutuhkan adalah kompetensi keahlian kalian. Kalau kalian bisa membawa mobil bawa dengan SIM A, ya mungkin nanti kalian bisa menjadi driver sopir perusahaan. Itu masuknya dengan argumentasi. Kemudian penegasan ulang. Kalau anak jangan coret-coret dulu karena ini direkam, nanti diupload di YouTube karena lama muncul di sini. Kemudian ada yang namanya penegasan. Apa itu penegasan? Nah, unsur terakhir ini merupakan bagian surat lamaran pekerjaan berfungsi sebagai penutup. Pada bagian ini kalian akan menyajikan seperti harapan pelamar. Oke, saya perlihatkan manakah itu penegasan. Saya perlihatkan di buku. Saya cari dulu contoh surat lamaran pekerjaan. Biasanya itu terletak di paragraf bagian akhir penutup. Nah ini surat pribadi ini. Saya carikan dulu tadi surat lamaran yang komplit. Nah ini penegasan, manakah kalimatnya? Ini agar kiranya dapat diangkat menjadi pegawai di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin.
Ini penegasan ini. Agar kiranya dapat diangkat menjadi pegawai perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Itu. Kalau yang di classroom tadi ada juga sih yang bagian penutup. Nah, ini harapan saya ini ditegaskan kembali dapat diterima sebagai karyawan di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Nah, itulah poin penting yang harus kita ketahui pada materi kali ini, ya. Jadi materi kita hari ini saya kira sudah saya jelaskan tentang mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Tadi kita di sini suruh menentukan isi, apa itu isi, poin-poin penting yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan. Kemudian sistematika, tata cara menuliskan dengan benar apa yang ada dalam isi. Jadi sebelum menentukan isi, ya kita harus tahu sistematika, bagaimana cara penulisannya. Nah, kemudian hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan, pertama tesis, kedua argumentasi, terus yang terakhir tadi apa? Ada yang tahu? Bisa jawab? Tesis, argumentasi, iya, Penegasan. Oke, penegasan yang berisi harapan pelamar pekerjaan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, nak? Silahkan. Wah, ternyata sudah 26 yang hadir, mengalahkan kelas 10 MIPA 2 tadi. Nah, bagi yang hadir di sini, ya, tolong tidak usah nanti absensi online, ya. Karena apabila nanti saya screenshot maka otomatis absensi online terisi. Oke, ada yang ingin bertanya? Silakan direspon. Oke. Kalau saya bilang ada, berarti jawabannya tidak ada. Ada yang ingin bertanya? Halo? Bilang ke saya, nah, tidak ada kalau tidak ada. Daripada saya menunggu. Oke, ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Pak. Oke. Tidak ada, Pak. Oke. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Terima kasih responnya. Kalau tidak ada, saya absensi dulu. Bagaimana caranya saya absensi? Tolong nyalakan kameranya supaya namanya kelihatan full. Kalau tidak, namanya kelihatan setengah-setengah. Ya, misalnya Raditya Ulpa apa ini? Karena tidak menyala kameranya jadi tidak. Oke, silahkan nyalakan kameranya. Oke. Oke, saya jangan matikan dulu ya. Yang tidak menyala, mohon maaf nanti kalau tidak terabsensi. Ada sih nama kelihatan tapi tidak lengkap, yang panjang namanya. Oke, tolong jangan di Oke, belum. Oke, tunggu dulu. Tolong jangan supaya nanti ya nggak usah isi absensi online. Nah, itu yang membedakan nanti. Oke, sekali lagi. Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya sudah absensi secara otomatis. Oke, tidak ada yang bertanya ya. Kalau tidak ada toh? Tidak ada, Pak. Oke. Kalau tidak ada, kalaupun nanti misalnya ada yang ingin bertanya, karena saya itu mengajarnya selain di sini, juga mengajar nanti di WhatsApp. Silakan ketik pertanyaannya di WhatsApp dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertemuan kedua kita, ada kayaknya yang bertanya, saya lihat dulu ya di chat. Oh, ternyata, mohon maaf Pak, salah encet. Oke. Enggak apa-apa, kan pertemuan pertama secara daring.
Oke, ya. Kalau misalnya ada kekurangan-kekurangan, Pak terlalu cepat mengajar, suara tidak jelas, mohon maaf, saya lagi flu berat, ya. Jadi suaranya agak seperti ini. Pak, gambar tidak jelas, mau kenal, siapa tahu ketemu di jalan. Oke, saya sudah pakai ini kamera Full HD, biar bintik-bintik di muka saya itu sudah jelas. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Saya berharap pertemuan berikutnya kalian bisa hadir dan bisa selama ini mengalahkan kelas yang lain. Kelas inilah yang paling rame kalau saya mengajar Zoom. Terima kasih. Nah, ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di grup WhatsApp. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.